Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukunna ya talibat? La'allakunna bi khairin walhamdulillah wa ana bi khairin walhamdulillah. Wa sabahul khair. Kita berharap kepada Allah, akhwat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berada dalam keadaan sehat, kemudian terhindar dari segala macam mara bahaya, penyakit dan wabah yang saat ini sedang tersebar. Dan tentu kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera hilang dan kita bisa masuk ke bulan Ramadan dengan penuh ketenangan dan kenyamanan. Amin ya rabbal alamin. Akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini merupakan pertemuan pertama kita dalam kegiatan pembelajaran daring atau online. Oleh karenanya insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab-bab sebelumnya, yaitu sebelum PTS. Kalau tidak salah sebelum PTS materinya apa? Ada yang masih ingat? Ya, mudah-mudahan masih ingat semuanya. Jadi sebelum PTS itu materinya adalah tentang ulasan atau resensi. Nah, kali ini kita insya Allah akan membahas sebuah materi yang berguna untuk kita, terutama bagi kita yang suka menulis, maka ini sangat bermanfaat insya Allah. Karena di sini nanti akan dijelaskan salah satu jenis paragraf yang pernah kita pelajari, yang ada 5 yang disingkat menjadi depan, ya. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Nah, dari kelima jenis paragraf itu akan dijelaskan satu jenis paragraf untuk kesempatan hari ini, yaitu paragraf persuasi. Atau kalau di sini ditulis judulnya berbahasa dengan bahasa persuasif. Kalau Antuna pegang buku dari sekolah atau bawa buku dari sekolah, silahkan dibuka. Ini ada di bab 7. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini ada di bab 7. Juga jangan lupa yang belum berdoa silahkan berdoa dulu, semoga kita diberikan kemudahan, pemahaman yang baik. Dan juga siapkan alat tulisnya, pensil, pulpen, serta bukunya untuk mencatat beberapa hal penting atau beberapa poin penting yang nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi sebelum kita masuk pada slide berikutnya, bahasa persuasif di antara Antuna mungkin sudah ada yang tahu, dan memang ini juga sering kita dengar atau bahkan kita juga membacanya di beberapa artikel yang tersebar saat ini, khususnya yang berhubungan dengan wabah COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Namun agar pemahaman kita lebih mendalam dan kita lebih memahami apa sih berbahasa dengan bahasa persuasif itu, maka ikuti pemaparan pada slide-slide berikutnya dan ikuti semua arahan, baik arahan lisan maupun tertulis yang ada pada slide dan audio berikut ini. Untuk lebih memahami apa yang tadi Anda jelaskan di mukaddimah atau di pembukaan tadi, mari sama-sama kita baca kutipan paragraf singkat ya tentang bencana gempa bumi dan gelombang tsunami. Nanti dari sini kita akan tahu sebetulnya seperti apa itu teks persuasi. Ya, coba kita baca terlebih dahulu. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu, seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial.
Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami, organisasi sosial peduli kasih, tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Kalau kita simak baik-baik, nanti kita akan menemukan ciri-ciri atau ciri kebahasaan teks persuasif. Sebagaimana namanya, persuasif yaitu paragraf atau bahasa yang berisi ajakan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sekali lagi diulang bahwasanya definisi teks persuasi adalah teks atau paragraf yang berisi ajakan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi ketika kita menulis sebuah kalimat atau paragraf, di dalamnya terdapat ajakan, terdapat imbauan, terdapat perintah atau terdapat larangan, maka itu disebut dengan paragraf persuasif. Jadi ciri-cirinya berupa kalimat imbauan, kalimat larangan, kalimat ajakan, bahkan juga bisa menggunakan kalimat saran. Nah, pada paragraf ini terdapat kalimat persuasi atau kalimat yang isinya berupa ajakan. Sementara belum bisa Anak kasih tahu dulu karena setelah slide ini akan ada latihan sedikit. Nanti silakan Antuna untuk menjawab latihan tersebut. Inilah latihan yang Ana maksud. Jadi setelah kita membaca contoh kutipan paragraf persuasif, sekarang saatnya kita merenung. Maksudnya memikirkan ulang kira-kira hal apa saja yang kita dapati dari kutipan paragraf tersebut. Ya, jadi yang pertama yang kita tulis adalah hal apa saja yang kita dapati dari kutipan paragraf tersebut. Misalnya kita mendapati informasi tentang apa, maka tulislah di sini. Informasi tentang sesuatu yang lain tulis di poin yang kedua. Jadi silakan tulis informasi yang Antuna dapat setidaknya 3 atau kalau 3 tidak dapat setidaknya 2, minimal 2. Kemudian pertanyaannya nulisnya di mana? Nulisnya di grup WhatsApp yang sekarang kita sedang online. Jadi tulislah di situ dengan format yang sangat mudah dengan menuliskan nama, misalnya Fulana, titik 2, langsung jawaban yang ini ditulis, jawaban yang ini ditulis. Jadi dari sini nanti kita akan mengetahui atau Ana akan mengetahui kira-kira sudah bisa dipahami atau belum teks yang tadi barusan disajikan gitu ya. Silahkan dikerjakan dulu ini segera dikirim bagi yang sudah membaca dan juga menyimak audio ini. Silahkan langsung kirim jawabannya di WA group yang saat ini sedang online ya. Kita mengerjakan latihan yang tadi diberikan pada slide sebelum ini, selanjutnya adalah kita akan mempelajari sebetulnya apa sih isi teks persuasi itu. Jadi isi teks persuasi atau paragraf persuasi itu hanya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama isinya berupa argumentasi. Argumentasi ini merupakan pendapat. Jadi silakan dicatat di buku bahwasanya argumentasi ini merupakan pendapat seorang penulis atau pembicara. Dan ciri-ciri pendapat yang pertama adalah pernyataan tersebut belum terjadi. Kemudian juga bisa berupa kalimat kata sifat. Atau bisa juga berupa hal-hal yang belum teruji kebenarannya. Sehingga ciri-ciri argumentasi atau pendapat itu biasanya menggunakan kata akan atau nanti ya, dan itu ciri-ciri dari kalimat argumentasi atau pendapat. Dan kalimat argumentasi atau paragraf argumentasi yang ada pada bagian teks persuasi ini harus disertai dengan fakta.
Jadi harus didukung dengan adanya fakta. Apabila tanpa fakta ini, maka argumentasi yang diberikan ini tidaklah menjadi argumentasi yang kuat, yang nantinya akan bisa dipatahkan oleh pembaca atau pendengar. Oleh karenanya, argumentasi ini harus disertai dengan fakta yang jelas. Dan fakta itu apa? Fakta itu adalah segala sesuatu yang pertama sudah terjadi, yang kedua berupa data, tahun, tanggal, bulan, atau data-data yang lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga juga bisa berupa definisi. Mengapa definisi disebut dengan fakta? Karena biasanya definisi itu lahir setelah adanya penelitian atau setelah adanya pembelajaran yang mendalam tentang suatu objek. Oleh karenanya, definisi juga masuk ke dalam kategori fakta. Ketika argumentasi sudah kita tuliskan, kemudian fakta juga sudah kita tuliskan, maka langkah berikutnya atau langkah intinya adalah kita menuliskan kalimat ajakan. Dan ini inti dari isi teks persuasi. Inilah intinya. Jadi, apabila pada sebuah teks persuasi tidak ada ajakan, maka itu bukanlah teks persuasi. Dan tadi sudah disebutkan pada slide sebelumnya, ajakan itu bisa berupa imbauan, bisa berupa saran, bisa berupa perintah, dan bisa juga berupa larangan. Itulah ajakan. Jadi nanti untuk mencari di paragrafnya itu akan lebih mudah ketika kita sudah mengetahui ciri masing-masing isi teks persuasi ini. Berikutnya ada contoh kalimat argumentasi, fakta, dan juga ajakan. Jadi kalau argumentasi ini contohnya seperti ini, persebaran wabah ini semakin berkurang. Ada yang tahu dari mana atau mengapa ini disebut dengan argumentasi? Iya, betul sekali, karena terdapat kata sifat di sini, yaitu berkurang. Berkurang merupakan kata sifat. Awalnya kata sifat dari kata kurang, ketika sudah kemasukan ber, maka sebetulnya sih namanya dia menjadi verba sebetulnya. Cuma awalnya ini adalah kata sifat. Maka ini ciri-ciri argumentasi. Yang kedua, fakta. Contohnya demikian, hari ini pasien yang sembuh mencapai 18%, jauh lebih tinggi dari angka kematian. Tahu dari mana ini disebut dengan fakta? Karena iya, betul sekali, terdapat data atau angka persentase di sini 18%. Inilah disebut dengan fakta. Kemudian ajakan. Tetap berada di rumah merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi penyebaran yang sedang terjadi. Kalau kita lihat di sini, ini tidak masuk ke dalam bahasa saran juga bukan. Kemudian imbauan juga bukan. Kemudian kalimat larangan juga apalagi. Ini bukan kalimat larangan, tetapi ini bisa masuk ke dalam kategori kalimat ajakan karena di sini secara tersirat penulis mengajak kita untuk tetap berada di dalam rumah. Nah, inilah jadi memang ajakan itu bisa bersifat tersirat. Artinya tidak langsung berupa kalimat saran yang terdapat kata sebaiknya atau seharusnya. Akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada slide ini kita kembali akan berlatih membuat kalimat atau membuat contoh kalimat beberapa isi dari teks persuasi. Yang pertama, nanti silakan buat satu kalimat argumentasi, yang ini satu kalimat argumentasi, kemudian buat satu kalimat fakta, kemudian juga buat satu kalimat ajakan. Dan kalau bisa temanya tentang wabah yang sedang terjadi saat ini, kalau bisa, dan itu akan lebih baik. Contoh kalimatnya ada pada slide berikutnya, silakan di-undo. Nanti kita lihat di situ ada contoh kalimat argumentasi yang tadi Anda bacakan, fakta dan juga ajakan.
Nah, untuk menulis latihan ini, silakan langsung tulis di grup WhatsApp yang kita sedang online saat ini dengan format tuliskan nama titik dua jawaban. Nama titik dua jawaban, contoh fulana titik dua, misalnya dari argumentasi berurutan, kemudian fakta dan juga ajakan. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu, video singkatnya di pause dulu, nanti silakan di play lagi setelah Antuna mengirim jawaban di grup WhatsApp. Berikutnya, syukron jazakumullahu khairan telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas ajakan dalam teks persuasi. Kalau tadi kita sedang membahas isi teks persuasi yang ada 3 itu, maka sekarang kita akan membahas ajakan dalam teks persuasi. Yang pertama, ajakan dalam teks persuasi tentu berupa kalimat ajakan itu sendiri. Kemudian yang kedua, tadi sudah jelaskan berupa imbauan. Yang ketiga berupa anjuran atau saran. Kemudian yang keempat bisa berupa kalimat perintah. Yang kelima bisa berupa kalimat berita. Biasanya tadi tuh yang Anda jelaskan, yang isinya tersirat, itu kalimat berita namanya. Dan juga bisa berupa undangan. Jadi jelas sekali undangan itu persuasi karena mengajak orang untuk hadir. Maka keenam inilah merupakan contoh kalimat ajakan yang bisa kita tulis dalam sebuah bahasa persuasif. Ya, alhamdulillah, sekarang kita tiba di slide terakhir pada pembelajaran daring kita hari ini, yaitu mengerjakan soal latihan 4 nomor saja. Yang pertama, nanti soalnya silahkan ditulis di buku tulis nomor 1, 2, 3, dan 4. Tulis soalnya terlebih dahulu, kemudian jawabnya juga di buku tulis. Tentukan isi kutipan paragraf tersebut, nanti paragrafnya akan dikirim dalam format PDF. Kemudian soal nomor 2, tuliskan kembali bagian argumen. Jadi nanti di paragraf yang diberikan itu ada bagian argumen, ada fakta dan juga ajakan. Tugas Antuna adalah menulis kembali bagian argumennya saja. Boleh 1, boleh 2 kalimat, dan menulis kembali bagian faktanya saja, serta menulis kembali bagian ajakannya saja. Nah, silakan dicari kemudian ditulis di buku tulis. Soal nomor 3, buatlah 1 kalimat argumen, fakta, dan ajakan. Kalau soal nomor 3 ini kita diminta membuat kalimat bebas. Jadi seperti pada latihan-latihan yang sebelumnya. Dan latihan yang keempat atau yang terakhir adalah buatlah 1 paragraf persuasif. Paragraf yang berisi ajakan dengan tema penyebaran COVID-19. Jadi nanti silakan Antuna bebas buat, untuk inspirasi boleh baca-baca dulu artikel yang tersebar saat ini. Kemudian jangan lupa di dalamnya harus terdapat argumen, pendapat kita pribadi masing-masing disertai dengan fakta. Contoh misalnya wabah ini kian hari semakin berkurang dan itu harus disertai fakta. Misalnya faktanya data yang sembuhnya sekian persen, yang meninggalnya sekian persen. Jadi nanti argumen yang kita sampaikan, yang kita tulis itu akan semakin kuat. Dan pada paragraf terakhir atau kalimat yang terakhir jangan lupa kita sajikan juga kalimat dalam bentuk ajakan. Nah, ini latihan soal pada kesempatan pembelajaran daring kita hari ini. Silakan dibaca petunjuk yang berwarna merah ini. Soal akan dikirimkan dalam format PDF, jawaban ditulis di buku tulis, lalu difoto dan dikirim ke nomor WA 081513741336. Jawaban dikirim paling lambat jam 20.00 malam hari ini. Jadi kalau misalnya setelah pembelajaran ini masih ada waktu 20 menit ke depan atau 30 menit, maka silakan langsung kerjakan. Akan tetapi jika gawainya juga digunakan oleh adik atau kakak kita, maka
Silahkan sementara bergantian terlebih dahulu dan nanti boleh dikerjakan setelah gawainya selesai digunakan sama kakak atau adik kita. Sekian, terima kasih, syukron, jazakumullahu khairan pembelajaran kita hari ini. Tentu ini pembelajaran yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan kita berharap semoga kita bisa kembali belajar seperti sedia kala di kelas dan bisa berdiskusi seperti sedia kala. Tentu juga kita mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda, orang tua yang sudah memfasilitasi dan membantu kami. Semoga apa-apa yang kita kerjakan saat ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa latihannya dikerjakan, berdoa terus. Semoga wabah yang ada saat ini segera hilang dari bumi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.